Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Jami'ud Durus. Cuma saya tidak melanjutkan kajian fi'il sahih dan fi'il yang ghairu sahih atau fi'il mu'tal. Pada kajian yang sebelumnya kita nyampe pada kajian tepatnya di juz 1, yaitu bab yang terakhir yang kita bahas adalah bina'ul ma'lum lil majhul. Kemudian harusnya membahas as-sahih wal mu'tal. Insyaallah saya akan jelaskan setelah kita menjelaskan marfu'atul asma, agar kita ini bisa nyambung nanti pada praktek baca kitab. Karena yang kajian fi'il sahih itu termasuk kajiannya ilmu sharf atau morfologi. Jadi kita langsung masuk pada marfu'atul asma biar segera dipraktekkan ketika praktek baca kitab. Karena kalau ilmu sharaf nanti bisa menggunakan kitab-kitab yang lebih ringkas atau yang lebih praktis. Tapi insya Allah kalau ditakdirkan oleh Allah, semuanya insya Allah saya baca. Kita buka pada juz at-tsani halaman 164. Sudah ketemu Imam? Al-juz at-tsani jilid yang kedua atau bagian yang kedua halaman 164. Marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rafa'. Marfu'atul asma itis'atun, isim-isim yang dibaca rafa' itu jumlahnya ada 9. Yang pertama apa? Al-fa'ilu, ada namanya fa'il. Nanti insyaallah kita akan mengkaji secara detail. Wa naibuhu, ada naibul fa'il. Wal mubtada'u, ada mubtada'. Wa khabaruhu, dan khabarnya mubtada'. Wa ismul fi'lin naqis, dan isimnya fi'il naqis. Yang dimaksud isimnya fi'il naqis ini seperti isimnya kana dan saudara-saudaranya. Wa ismu ahrufi laysa, dan isim hurufnya laysa. Wa khabarul ahrufil musyabbahati bil fi'li, dan khabarnya huruf-huruf yang disamakan dengan fi'il seperti khobarnya ka'anna, lakinna, itu kan huruf yang disamakan dengan fi'il. Fi'il apa? Ya fi'il naqis itu. Seperti itu. Contoh kana Zaidun qa'iman. Cuma ini adalah khobarnya dari apa? Dari huruf-huruf yang sama dengan fi'il naqis seperti inna zaidan qa'imun. Nah, pembahasannya pada kata qa'imun. Wa khabaru la an-nafya lil jinsi, dan khabarnya la yang menafikan pada jenis. Wa tabi'u lil marfu'i, dan isim yang ikut kepada isim yang dirafa'kan. Saya tidak akan menjelaskan secara detail karena insyaallah nanti akan dikupas secara detail. Wa yashtamilu hadzal bab ala 7 fusulin. Bab ini akan meliputi pada 7 fasal. Jadi bab ini nanti akan ada 7 fasal. Al-awwal al-fa'ilu, yang pertama kita akan membahas terkait dengan fa'il. Fa'il ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut subjek atau pelaku. Al-fa'ilu huwa al-musnadu ilaihi ba'da fi'lin tammin ma'lumin aw shibhihi. Di sini diingat, definisi ini perlu dipahami. Fa'il itu adalah musnad ilaih. Ingat, musnad ilaih itu yang memikul jabatan, yang memikul julukan, yang memikul pekerjaan, itu namanya musnad ilaih. Yang mendapatkan julukan, yang melakukan, itu musnad ilaih. Kemudian
jatuhnya setelah fi'il tam maklum. Apa fi'il tam itu? Fi'il tam itu fi'il yang dia butuh fa'il, ya toh? Tapi tidak butuh khobar. Kalau yang fi'il butuh khobar namanya fi'il naqis. Kayak kana Zaidun qaman. Itu karena fi'il, tapi fi'il naqis karena minta khobar. Sehingga fa'ilnya karena tidak ada istilah fa'il, tapi menjadi isimnya karena, kan begitu. Kemudian kalau istilahnya fa'il jatuh setelah fi'il tam, berarti bukan fi'il naqis, au syibhihi, atau yang menyamainya. Yang menyamai fi'il ini ada, berarti ada kata yang di situ meminta fa'il, tapi kata itu bukanlah fi'il. Kata yang butuh fa'il itu tidak hanya fi'il. Nah, selama ini yang kalian tahu fa'il itu harus jatuh setelah fi'il. Ternyata tidak. Ada juga fa'il yang jatuh setelah sesuatu yang menyerupai fi'il, tapi bukan fi'il. Contohnya kayak gimana? Nah, nanti akan dijelaskan. Faza, beruntung, al-mujtahidu, siapa orang yang bersungguh-sungguh. Fi'il tamnya faza, fa'ilnya al-mujtahidu. Ustadz, kenapa di sini ada kata ba'da fi'lin tam min ma'lumin? Maksudnya fi'il tam ma'lum ini mabninya mabni ma'lum, bukan majhul. Kalau fa'il muncul berarti dipastikan fi'ilnya itu mabni ma'lum. Kalau fa'ilnya tidak muncul, fi'ilnya berarti mabni majhul. Wasabiku, adapun yang mendahului. Farasuhu, apa kudanya as-sabiq. Faizun adalah beruntung. Mana fa'ilnya? Wasabiku, adapun yang mendahului. Farasuhu, apa kudanya as-sabiq. Faizun adalah orang yang beruntung. Mana fa'ilnya? Kata farasuhu. Fa'il dari mana? As-sabiqun. Sabiqun kan kalau ditasrif fahuwa sabiqun. Sabaqa yasbaqu fahuwa sabiqun, kan bentuk kata isim fa'il. Ini bisa Ustaz membutuhkan fa'il? Bisa. Karena isim fa'il juga beramal seperti fi'il. Sabaqal farasu boleh, sabaqa farasu Zaidin boleh, kan begitu. Paham? As-sabiqu farasuhu faizun. Paham Mursyid? Yes. Farasuhu menjadi fa'il dari as-sabiqu. Kemudian akan diurai sama Syekh Mustafa Al-Ghalayaini. Fal mujtahidu, kata al-mujtahidu usnida ilal fi'lit tam al-ma'lum, disandarkan kepada fi'il tam maklum. Dia menjadi musnad ilaihnya dari fi'il tam faza. Wa huwa faza, yaitu kata faza, beruntung. Beruntung itu musnad, faza itu musnad. Musnad ilaihnya al-mujtahidu. Begitu. Apa sih maknanya musnad yang disandarkan? Musnad ilaih yang disandarkan kepadanya, berarti nanti yang memikul penyandaran, yang memikul beban, yang memikul julukan, yang memikul atau yang melaksanakan pekerjaan. Kalau dia posisinya jadi fa'il, ya fa'il musnad ilaih. Kalau posisinya jadi mubtada, ya tetap dia musnad ilaih, cuma beda posisi. Zaidun qaimun, musnad ilaihnya Zaidun, karena yang memikul berdiri adalah Zaid. Qama Zaidun, musnad ilaihnya Zaidun, karena yang memikul berdiri adalah Zaid. Nah, begitu. Paham ya? Diangan-angan biar paham kayak gini nih. Wal farasu usnida ila syibhil fi'lit tamil ma'lum. Kemudian kata al-faras pada lafaz farasu itu disandarkan pada yang menyerupai fi'il tam yang mabni maklum.
tidak disandarkan pada fi'il, tapi disandarkan pada kata yang menyerupai fi'il tam yang mabni maklum. Dari kata apa? As-sabiqu wa huwa as-sabiqu. Kata itu adalah as-sabiqu. Kalau yang di atas wa huwa faza, kata itu adalah faza. Titik atau koma. Fakilahuma fa'ilun lima usnida ilaihi. Ya tahu? Keduanya itu fa'il kepada apa yang disandarkan kepadanya. Paham? Jadi musnad itu sesuatu yang disandarkan, musnad ilaih sesuatu yang disandarkan kepadanya. Ya kepada musnad, kan begitu. Wal muradu bi syibhil fi'lil ma'lumi ismul fa'ili. Yang dimaksud dengan syibhil fi'lil ma'lum, sesuatu yang menyerupai pada fi'il yang mabni maklum. Fi'il yang mabni maklum berarti fi'il yang butuh fa'il. Apa saja yang menyerupai itu? Apa yang dimaksud dengan kata yang menyerupai pada fi'il mabni maklum? Ismul fa'ili, yaitu bentuk katanya isim fa'il. Jadi ketika ngomong fa'il dengan isim fa'il beda. Kalau isim fa'il, ya bang, isim fa'il simpelnya itu masuk ke saraf. Kalau fa'il, kamu berarti masuk ke ilmu nahwu. Paham? Kan ingat ya pada kajian fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari', fa'alan masdar wa maf'alan masdar, fahuwa isim dhamir, fa'ilun isim fa'il. Nah begitu bos. Kalau dikembangkan lagi, fa'ala sudah bekerja, yaf'ulu akan bekerja, fa'lan pekerjaan, wa maf'alan pekerjaan, fahuwa dia fa'ilun yang bekerja. Begitu. Apakah hanya isim fa'il saja? Tidak, ada lagi. Wal masdaru dan masdar. Masdar pun itu juga bisa beramal seperti fi'ilnya. Kalau fi'il mabni maklum minta fa'il, masdar pun kadang juga minta fa'il, kan begitu. Wasmut tafdhil juga isim tafdhil, isim yang bermakna pengutamaan. Isim yang bermakna pengutamaan. Contoh isim yang bermakna pengutamaan itu kalau dalam bahasa Inggris disebut degree comparative. Gitu? Ada superlatif degree, kan begitu. Paham? Dia lebih mulia, afdal, dia lebih baik, ahsan. Model-model kayak gitu termasuk dari isim tafdhil. Wasifatul musyabbati dan isifat yang diserupakan. Sifat-sifat musyabbaha seperti fahuwa hasanun, kan begitu. Paham? Ikut wazan apa? Hasuna yahsunu husnan, kan begitu. Wa mubalaghatu ismil fa'il, dan bentuk mubalaghahnya isim fa'il. Isim fa'il ketika berbentuk mubalaghah itu nanti punya wazan khusus. Mubalaghah itu bermakna berlebih-lebihan. Biasanya bermakna banyak. Bagaimana dalam katanya Alfiyah itu? Fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kafratin an fa'ilin fadilu. Ketika berbentuk ketika kata fa'ilun mau dirubah bermakna kasrah, bermakna banyak, maka wazan yang dipakai biasanya menggunakan kata fa'alun atau menggunakan mif'alun. Paham? Fa'alun au mif'al
fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu. Paham? Fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu. Kata ganti ketika kamu menemukan wazan fa'ilun tapi pelakunya banyak. Daribun ini orang yang mukul. Tapi kalau banyak mukul, maka jangan pakai daribun. Dirubah ikut wazan fa'alun atau wazan mif'alun atau wazan fa'ulun. Maka maknanya nanti menjadi banyak memukul. Berarti kalau kita ikutkan wazan fa'alun, darrabun, hada rajulun darrab, berarti banyak mukul. Wa hadza rajulun daribun. Nah, dia mukul tapi tidak sering Anda. Paham? Hadza rajulun la'inun. Lelaki yang melaknat. Oh, sukanya ini kafir, ini neraka, ini orang jelek, orang jahat. Cuma sekali, seminggu sekali. Oh, ini tiap detik. Ini namanya rajulun la'anun. Begitu. Imam jangan tersinggung. Ini hanya contoh. Kok tersenyum Imam ini? Bukan saya. Oh siap, saya suka itu. Imam satunya ya. Iya. Betul. Tapi bukan imam yang dulu ya. Wa ismul fi'li dan isim fi'il. Banyak isim fi'il ini. Gimana? Isim fi'il itu bisa bermakna apa? Sah. Begitu. Kemudian kita akan lanjutkan. Fahiya kulluha tarfa'ul fa'ila kal fi'lil ma'lum. Semuanya ini ya merofakkan kepada fa'il sebagaimana fi'il tam yang mabni maklum. Berarti yang butuh fa'il tidak hanya fi'il yang mabni maklum, kadang isim fa'il, masdar, isim tafdil, sifat musyabbah, mubalaghahnya isim fa'il, isim fi'il. Wa minhu termasuk juga al-ismu al-musta'an, isim yang dipinjam, isim yang digunakan untuk bentuk isti'arah. Nahu nahu seperti lafaz akrim rajulan miskan khuluquhu. Akrim, muliakanlah olehmu rajulan, ya tak? Rajulan pada seorang lelaki. Yes. Miskan khuluquhu. Gimana miskan khuluquhu? Akhlaknya yang seperti minyak misik. Nah, begitu. Akhlaknya yang seperti minyak misik. Yes. Pertanyaannya sekarang, kata khuluquhu ini, dia itu dibaca rafa, menjadi fa'il dari mana? Fa'il dari kata miskan. Seperti itu. Fa'il dari kata miskan. Lo miskan itu apa? Isim musta'ar, isim yang dipinjam. Begitu. Berarti akhlaknya yang seperti minyak misik. Begitu. Yes. Kita masuk kepada uraiannya. Fa khuluquhu, kata khuluquhu, fa'ilun adalah menjadi fa'il limiskin pada kata miskan di atas, marfu'in yang dirofakkan bihi dengannya, li'annal ismal musta'ar, karena isim yang dipinjam, isti'ar, fi ta'wili shibhil fi'lil ma'lum, dalam penakwilannya sesuatu yang menyerupai pada fi'il yang mabni maklum. Wa taqdiru,
kalau dikira-kirakan sahib rajulan kal miski, temanilah olehmu rajulan pada seorang laki-laki kal miski seperti misik. Wa ta'wilu qaulika, adapun penakwilan ucapan kamu, ra'aitu saya melihat rajulan pada lelaki, asadan, ya tak? Asadan seperti harimau, gulamuhu anaknya rajul, anaknya rajulan. Kalau ditakwil, ra'aitu saya melihat rajulan pada lelaki, jari'an yang berani, ya kan? Gulamuhu apa budaknya, apa anaknya rajulan, kal asadi seperti singa. Jadi takwilan kata ra'aitu rajulan asadan gulamuhu, itu gulamuhu menjadi fa'il dari kata asadan. Kalau ditakwil gimana maksudnya? Berarti saya melihat lelaki yang pemberani, anaknya itu yang pemberani seperti singa. Gulamuhu itu fa'il dari mana Ustaz? Ya gulamuhu ya dari kata jari'an. Kenapa kok jari'annya gak ada? Ya sudah diwakili dengan asadan. Kata asadan itu adalah pinjaman dari kata yang bermakna rajulun suja'un. Kan begitu. Maknanya asad itu secara hakikatnya itu adalah ya singa yang punya taring mencakar. Tapi makna ini juga dipinjamkan untuk memaknai seorang lelaki yang pemberani. Paham sih? Nah, contoh, ana ra'aitu asadan. Kalau kamu makna hakikatnya, saya melihat singa. Singa yang saya lihat adalah yang bertaring, yang bercakar, yang mengejar haina biasanya. Itu makna harfiahnya kan begitu. Tapi makna isti'arah kadang digunakan untuk peminjaman bahasa yang lain, ya toh? Kata asad ini dimaknai, makna asad ini makna yang lain, makna pinjaman, makna yang digunakan pada makna pinjaman, ya toh? Atau makna majasnya itu digunakan pada rajulun suja'un. Berarti kalau saya mengatakan ra'aitu asadan fil ghurfah, kamu menerjemahkan gimana? Saya melihat singa di kamar atau saya melihat lelaki pemberani di kamar? Bisa dua-duanya. Ya kamu pakai akal ya saya ngomong kayak gitu. Siapa tahu peliharaannya kan. Yang kayak gini harus dimaknai dengan konteks kamu, gitu loh. Kalau memang real, berarti kamu tidak menggunakan makna majasnya, makna hakikatnya, tapi logikanya. Kalau di sini kan nggak ada asal, berarti yang dimaksud adalah rajulan suja'an. Paham? Yes. Diarah pada. Kemudian bagaimana kalau sekarang akrim rajulan miskan khuluquhu ini? Gimana? Kalau ditakwil gimana? Ini penakwilannya kok kayaknya tidak tepat ya. Kok bermakna sohib jadinya? Ya. Akrim muliakanlah olehmu rajulan pada lelaki miskan khuluquhu. Miskan seperti minyak misik, khuluquhu apa akhlaknya rajul. Ditakwil dengan sahib ya. Sahib. Kenapa kok tidak pakai akrim saja? Kalau lebih tepatnya akrim rajulan, ya tetap akrim rajulan. Cuma sekarang butuh
menakwili adalah miskan khuluquhu. Kira-kira takwilnya begini, bagaimana? Maka nanti takwilnya akrim rajulan, ya tahu? Akrim rajulan, kemudian thayyiban khuluquhu. Nah, begitu. Akrim rajulan thayyiban khuluquhu kal miski. Kan begitu. Itu saya lebih cenderung begini. Kalau seperti ini malah tidak dipaham nanti. Akrim rajulan thayyiban khuluquhu kal miski. Begitu. Akrim, muliakanlah olehmu rajulan pada seorang lelaki, thayyiban yang baik, khuluquhu apa akhlaknya, kal miski seperti minyak misik. Minyak misik itu minyak terbaik. Thayyib ini maknanya bisa yang harum, bisa yang baik, kan begitu. Tapi ditakwil di sini sahib rajulan kal miski. Ya, perlu didiskusikan ini. Cuma beliau sudah meninggal dunia masalahnya ini. Dan repot. Kalau saya menakwili ya tetap akrim rajulan, ya toh, thayyiban khuluquhu kal miski. Sebagaimana penakwilan beliau di bawah, ra'aitu rajulan asadan gulamuhu. Beliau tidak menerima, tidak merubah kata ra'aitunya, tetap ra'aitu rajulan, cuma dirubah makna asadnya, dirubah jari'an gulamuhu kal asadi. Nah, begitu. Memang maknanya asad itu jari, pemberani. Nah, maknanya misik, ya maknanya thayyib, kan begitu. Paham? Yes. Ini diangan-angan, kalau tidak paham nanti tanya. Kemudian yang lanjutannya adalah ahkamul fa'il. Hukum-hukumnya fa'il itu bagaimana? Lil fa'ili sab'atu ahkamin wallahu a'lam bis-shawab.